Konspirasi Albert Fish, seorang pembunuh paling sadis dalam sejarah Amerika. Halo Mavreng, ketemu lagi sama gua Nunu Triantoro. Kali ini gua bakal bahas edisi serial killer nih Frank. Dimana kali ini tokohnya adalah Albert Fish, seorang pembunuh berantai, pemerkosa, penganiaya anak, dan kanibalisme asal Amerika. Albert Fish lahir dengan nama Hamilton Howard Fish, lahir pada tanggal 19 Mei tahun 1870 di Washington DC, Amerika Serikat. Karena aksi-aksi sadisnya, ia mendapat berbagai julukan yang mengerikan Frank, seperti Greyman, The Werewolf of the Wisteria, The Brooklyn Vampire, The Moon Maniac, and The Greyman. Albert lahir dari pasangan Rudolph dan Ellen Fish. Usia kedua orang tuanya terpaut cukup jauh, di mana ayah Albert 43 tahun lebih tua dari sang istri. Waktu Albert lahir, usia ayahnya adalah 75 tahun. Albert juga memiliki 3 saudara kandung, yaitu Walter, Annie, dan Edwin. Ia menggunakan nama Albert setelah kematian saudara kandungnya dan agar ia tidak dijuluki ham and egg lagi saat ia di panti asuhan. Keluarga Fish sudah identik dengan gangguan kejiwaan. Paman Albert menderita maniac syndrome, yang merupakan sebuah keadaan di mana gairah, pengaruh, dan tingkat energi meningkat secara tidak normal. Saudara laki-lakinya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Saudara perempuannya didiagnosa mental affliction. 3 orang saudara kerabat lainnya didiagnosa menderita penyakit kejiwaan, sementara ibunya memiliki aural visual hallucination. Ayah Albert sendiri merupakan bekas seorang kapten kapal dan sempat menjadi pengusaha pupuk. Namun kemudian dia meninggal pada 16 Oktober tahun 1875 karena serangan jantung. Kemudian Albert dimasukkan ke panti asuhan Saint John di Washington oleh ibunya. Di tempat tersebut, Albert seringkali mengalami kekerasan fisik, dan semakin lama Albert mengaku malah semakin menikmati rasa sakit yang diakibatkan oleh banyaknya pukulan yang dia alami. Cerita dari Albert, dia berkata, "Aku berada di sana sampai umurku hampir 9 tahun. Dan disitulah aku mulai salah. Kami dicambuk tanpa ampun. Aku melihat anak laki-laki melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan." Pada tahun 1880, Ibu Albert mendapatkan pekerjaan di pemerintahan dan mampu membawa Albert dari panti asuhan. Albert diketahui juga sebagai penyuka sama jenis alias gay, atau lebih tepatnya biseksual, yang menyukai perempuan atau laki-laki. Pada tahun 1890, Albert pergi menuju New York. Di sana Albert mengaku menjadi seorang prostitusi dan mulai memperkosa remaja laki-laki. 8 tahun kemudian, yakni pada tahun 1898, ketika Albert berumur 28 tahun, Albert dinikahkan oleh ibunya pada seorang perempuan yang bernama Anna Mary Hoffman, yang umurnya 9 tahun lebih muda. Setelah nikah, mereka mempunyai 6 orang anak, yaitu Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John, dan Henry. Pada bulan Januari tahun 1917, Albert ditinggalkan oleh istrinya demi seorang laki-laki yang bernama John Stroud. Sejak saat itu, mau tidak mau, Albert harus mengurus ke-6 anaknya sendirian. Selain itu, Albert juga sering mengalami auditory hallucination. Bahkan pernah di suatu saat hari, Albert membungkus dirinya dengan karpet yang menurutnya dilakukan atas perintah dari John the Apostle, yang merupakan satu dari 12 Rasul Yesus. Albert juga mulai memuaskan dirinya sendiri dengan menanamkan jarum-jarum ke tubuh bagian selangkangan dan perutnya, memukul dirinya sendiri dengan tongkat yang dipenuhi paku, bahkan memasukkan benang wol ke dalam lubang anusnya yang sebelumnya sudah dicelupkan ke dalam bahan bakar, dan kemudian menyalakan api pada benang wol tersebut. Walaupun Albert tidak pernah berpikir untuk melakukan penyiksaan ataupun pelecehan terhadap anak-anaknya, namun dia pernah menyuruh anak-anak dan teman-temannya untuk memukul Albert di bagian pantat, sama seperti ketika dia melakukannya sendiri. Selain itu, Albert juga mulai terobsesi dengan kanibalisme. Ia kerap menyajikan daging mentah untuk makan malam anak-anaknya. Albert dikonfirmasi telah membunuh 3 orang, yaitu Francis X. McDonald, Billy Griffney, dan Grace Budd. Meskipun hanya 3 pembunuhan itu yang bisa ditelusuri asal-usulnya, namun korban dari tindakan bengis Albert diperkirakan mencapai puluhan hingga 100 orang lebih. Salah satu aksi pembunuhan paling terkenalnya adalah terhadap Grace Budd pada tanggal 25 Mei tahun 1928. Albert melihat sebuah iklan di koran New York World bertuliskan "Young Man 18, Wish Position in Country", sebuah iklan yang dipasang oleh Edward Budd yang sedang mencari pekerjaan. Albert yang kali itu sudah berusia 58 tahun kemudian datang ke alamat rumah Edward dan mengaku sebagai Frank Howard, seorang petani dari Farmingdale, New York. Albert kemudian menjanjikan sebuah pekerjaan untuk Edward dan temannya, Willie. Mereka berdua akan dipekerjakan dalam beberapa hari ke depan dengan bayaran 15 US dollar per minggu.
Namun, Albert tak kunjung datang lagi. Albert kemudian mengirim telegraf yang berisikan permintaan maaf kepada Edward. Albert kembali datang ke rumah Edward dan kali ini ia bertemu dengan Grace Bed, saudara perempuan Edward. Albert kemudian mengalihkan targetnya dari Edward ke Grace. Ia kemudian mengarang cerita tentang ulang tahun keponakannya yang harus ia hindari di Street and Columbus Avenue. Ia meyakinkan Delia Flanagan dan Albert Bed yang merupakan orang tua Edward dan Grace untuk mengizinkan Grace menemaninya ke ulang tahun tersebut. Betapa bodohnya orang tua Grace yang malah mengizinkan Albert membawa Grace. Kelanjutannya sudah bisa ditebak. Grace yang pergi bersama Albert hari itu tidak pernah kembali ke rumah. Karena Grace tak kunjung kembali, ayahnya mencoba mencari ke alamat ulang tahun tersebut. Namun dia menemukan bahwa alamat tersebut tidak pernah ada. Ayahnya pun melapor pada polisi dan Grace dinyatakan hilang. Dalam kasus ini sempat terjadi salah tangkap di mana polisi malah menangkap seorang pria berusia 66 tahun, Charles Edward Pope pada 5 September tahun 1930. Charles harus mendekam di penjara selama 108 hari antara hari penangkapannya dan persidangannya pada 22 Desember tahun 1930. Ia kemudian dinyatakan tidak bersalah. Pada waktu itu teknologi memang tidak secanggih sekarang, Frank. Albert yang memalsukan identitasnya sebagai Frank Howard benar-benar sulit dicari. Pada November tahun 1934, sebuah surat tak dikenal diterima keluarga Grace Bed. Surat tersebut ternyata dari si pembunuh Grace yang tidak lain adalah Albert. Dalam surat itu dijelaskan bagaimana proses Albert bertemu dengan Grace sampai membunuhnya. Inilah salah satu bagian paling mengerikan dalam surat tersebut yang menjelaskan bagaimana Albert membunuh serta memakan tubuh Grace dengan cara yang sadis. Dalam surat tersebut dikatakan, kalau nggak kuat boleh skip, boleh tutup kuping. Pertama saya melucuti pakaiannya. Dia menendang, menggigit, dan mencakar. Saya mencekiknya sampai mati, kemudian memotongnya menjadi bagian-bagian kecil sehingga saya dapat membawa dagingnya ke ruangan saya. Memasaknya dan memakannya. Betapa enak dan lembut dagingnya ketika dipanggang di dalam oven. Saya membutuhkan waktu 9 hari untuk menghabiskan seluruh tubuhnya. Saya tidak berhubungan dengannya meskipun saya berharap dapat. Dia mati sebagai perawan. Kemudian, polisi menyelidiki surat tersebut yang dikirim dalam sebuah amplop. Dan pada amplop tersebut terdapat lambang berbentuk heksagonal kecil dengan rangkaian huruf N, Y, C, P, B, A. Rangkaian huruf tersebut merupakan singkatan dari New York Private Chauffeurs Benevolent Association. Seorang pesuruh perusahaan sempat mengatakan pada polisi bahwa dia membawa pulang beberapa alat tulis dan meninggalkannya di kamar yang dia sewa. Kemudian si pemilik kamar juga mengatakan pada polisi bahwa Albert meninggalkan kamar tersebut beberapa hari sebelumnya. Selain itu, anak laki-laki Albert juga mengirimnya uang dan menyuruh si pemilik kamar untuk menunggu pengiriman berikutnya. William F. King yang merupakan kepala bagian penyelidikan kasus tersebut menunggu di luar kamar hingga Albert kembali. Kemudian Albert muncul dan sempat berusaha untuk melukai William dengan silet. Namun pada akhirnya dia bisa dilumpuhkan dan segera dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Aksi-aksi bengis Albert baru terbongkar setelah ia ditangkap. Albert sempat bertemu dengan seorang remaja berumur 19 tahun yang bernama Thomas Cadden. Thomas yang saat itu diketahui menderita intellectual disability dibawa oleh Albert ke tempat di mana dia tinggal. Di sana mereka berdua melakukan hubungan sadomasochistik. 10 hari kemudian, Albert membawa Thomas ke sebuah gudang tua dan mulai melakukan penyiksaan terhadapnya selama 2 minggu berturut-turut. Albert mengikat Thomas dan memotong separuh alat kelaminnya. Pada awalnya, Albert berniat untuk membunuhnya dan memotong tubuhnya menjadi 2 bagian. Namun menurutnya, cuaca yang terlalu panas akan menarik perhatian banyak orang. Rencananya tersebut kemudian berubah. Albert justru menyiram bagian tubuh Thomas yang terluka dengan peroksida dan menutupnya dengan sapu tangan yang sudah diolesi Vaseline. Albert kemudian meninggalkan Thomas setelah sempat menciumnya dan meninggalkan uang sebesar $10. Albert memang sering memilih target anak disabilitas atau orang kulit hitam. Ia menganggap hilangnya orang-orang seperti itu tidak akan terlalu menarik perhatian publik. Dulu di Amerika Serikat, orang-orang kulit hitam memang terpinggirkan, Frank. Tidak jarang, Albert juga membayar orang lain untuk mencarikannya anak-anak yang lain. Dan kemudian Albert akan menyiksa mereka, membunuh mereka, dan memutilasi mereka dengan menggunakan golok, pisau daging, dan gergaji. Pada tanggal 11 Juli tahun 1924, Albert menemukan Patrice Cale yang berumur 8 tahun yang saat itu sedang bermain di pertanian milik orang tuanya.
Albert kemudian menawarkannya sejumlah uang untuk membantunya mencari tanaman rhubarb. Namun, ketika mereka berdua akan pergi, Ibu Beatrix muncul dan mengejar Albert. Tapi, kemudian Albert kembali ke lumbung milik keluarga Kell, dan ketika Albert akan tidur, Hans Kell yang merupakan pemilik pertanian menemukannya dan menyuruhnya pergi. Albert juga diduga melakukan kejahatan yang sama terhadap Francis X, seorang anak laki-laki yang berumur 9 tahun. Francis dilaporkan hilang oleh orang tuanya pada tanggal 24 Juli tahun 1924, ketika dia tidak juga kembali setelah bermain bersama teman-temannya di Port Richmond. Setelah dilakukan pencarian, Francis ditemukan di daerah hutan di dekat rumahnya, dalam keadaan tergantung di pohon dan sudah meninggal. Francis diserang secara seksual dan dicekik dengan suspender yang berasal dari celananya. Menurut pihak otopsi, Francis mengalami luka sobek yang panjang di bagian kaki dan perut. Bahkan urat kakinya hampir terpisah dari bagian daging. Albert sempat menolak untuk bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap Francis. Belakangan ia mengakui ia juga berniat untuk memotong bagian kemaluannya. Namun dia mengurungkan niatnya setelah dia mendengar seseorang mendatangi daerah tersebut. Pada tahun 1924, Albert yang kala itu sudah berumur 54 tahun menderita psikosis dan merasa Tuhan memerintahkannya untuk menyiksa anak-anak lebih banyak lagi dan juga memutilasi mereka. Albert pun mulai mencari korban lagi dan calon korban berikutnya bernama Charlene Plain. Dia dan temannya sedang bermain di pinggir jalan ketika Albert muncul dan bertanya pada mereka berdua apakah mereka sudah makan atau belum. Karena mereka berdua menjawab belum, kemudian Albert mengajak mereka menuju apartemennya. Selagi Albert membuatkan sandwich untuk mereka, keduanya bermain di atas ranjang milik Albert dan kemudian tanpa sengaja matrasnya tergeser. Di bawahnya mereka melihat golok, pisau dapur, dan gergaji. Seketika itu juga mereka langsung melarikan diri. Korban selanjutnya yang diduga dibunuh oleh Albert adalah Billy Gibney yang berumur 4 tahun. Billy sedang bermain dengan temannya ketika dia dibawa oleh seorang yang disebut temannya sebagai The Boogeyman. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 11 Februari tahun 1927. Joseph Meehan, seorang mekanik di Brooklyn, mengaku melihat foto Albert yang tertampang di koran dan dia mengenalinya sebagai laki-laki yang pada tanggal 11 Februari terlihat sedang menenangkan seorang anak kecil yang berada di dalam kereta bayi yang sedang menangis sambil berkali-kali memanggil ibunya. Detektif yang menangani orang hilang kemudian mendapatkan bukti baru bahwa Albert bekerja sebagai tukang cat di perusahaan Brooklyn Real Estate selama bulan Februari tahun 1927 dan lokasi hilangnya Billy tidak jauh dari tempat Albert bekerja. Albert mengaku bahwa dia membawa Billy ke sebuah rumah kosong daerah River F, kemudian melepas semua bajunya, mengikat tangan dan kakinya, dan membungkapnya dengan lap kotor. Baju milik Billy juga dibakar dan sepatunya dibuang ke tempat sampah. Albert kemudian pulang ke rumahnya setelah sebelumnya membawa kereta bayi kembali menuju ke tempatnya pada jam 2 pagi. Keesokan harinya, pada jam 2 siang, Albert kembali menemui Billy sambil membawa sebuah cambuk yang dibuat sendiri dari ikat pinggang miliknya. Kemudian dia mencambuk Billy di bagian belakang hingga darah terlihat mengalir melalui kakinya. Selain itu, Albert juga memotong kupingnya, hidungnya, menyayat bagian wajah yang memanjang dari kuping kanan hingga kuping kirinya, mencungkil matanya, menancapkan pisau di perut Billy dan meminum darahnya. Albert kemudian mengambil karung dan mengumpulkan beberapa batu. Dari situ Albert mulai memotong-motong tubuh Billy dan memilahnya, memasukkan ke dalam karung, menambahkan batu-batu sebagai pemberat dan membuangnya di sebuah kolam berlumpur yang berada di sepanjang North Beach. Albert juga sempat membawa beberapa bagian tubuh tertentu untuk dimasak di rumah. Albert menjalani sidang pertamanya pada tanggal 11 Mei tahun 1935 berkenaan dengan kasus pembunuhan yang dilakukannya terhadap Grace. Menurut kesaksian beberapa psikiater yang dihadirkan oleh pengacara yang membelanya, Albert mempunyai seksual fetish. Oleh karenanya, saat itu Albert dinyatakan tidak waras dan mengklaim mendengar suara Tuhan yang memerintahkannya untuk membunuh. Kemudian, jaksa penuntut menghadirkan 5 orang saksi, diantaranya adalah Menas Gregory yang merupakan bekas manajer di Bellevue Psychiatric Hospital di mana Albert pernah dirawat. Dia bersaksi bahwa Albert memang abnormal, namun dia waras. Menurutnya, memiliki seksual fetish bukan berarti Albert jiwa. Bahkan Albert sama seperti kebanyakan orang pada umumnya dan secara sosial merupakan orang yang termasuk baik-baik saja.
Saksi kedua merupakan dokter magang di Detom Detention Complex yang bernama Perry Detention, yang menyatakan bahwa rasa sakit yang ditimbulkan dari siksaan yang dilakukan Albert terhadap dirinya sendiri bukan merupakan sebuah kondisi kejiwaan. Namun hal tersebut dilakukan karena dia memang punya tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksualnya. Kemudian saksi ketiga yang bernama Charles Libert memberikan kesaksian bahwa corpophilia merupakan aktivitas yang umum dan religious kannibalis mungkin memang menunjukkan gejala psikopat, namun bukan menjadi sebuah bukti yang mengarah ke penyakit kejiwaan, dan hal tersebut hanyalah persoalan selera. Saksi keempat bernama James Favesher hanya memberikan keterangan yang sama seperti yang dijelaskan oleh Charles. Dan saksi yang terakhir adalah Mary Nicholas yang merupakan anak tiri Albert yang berumur 17 tahun. Dia memberikan keterangan bahwa Albert kerap mengajari anak-anaknya untuk melakukan permainan yang melibatkan kegiatan mososim dan pelecehan anak. Setelah sidang yang berlangsung selama 10 hari tersebut, Albert dinyatakan waras dan bersalah. Hakim memutuskan hukuman mati yang dilakukan setahun kemudian, yaitu pada tanggal 16 Januari tahun 1936. Albert meninggal di kursi listrik pada jam 11:09 malam di Sing Sing Correctional Facility yang merupakan penjara dengan sistem keamanan tingkat tinggi, dan dikuburkan di Sing Sing Prison Cemetery. Albert menjadi salah satu orang tertua yang dieksekusi di kursi listrik. Anjir, serem banget ya. Dari kisahnya, Albert Fish ini akhirnya dibikin film yang berjudul The Gray Man. Dalam film tersebut dirilis pada tahun 2007. Oke, prank segitu dulu aja video dari gua. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen di bawah ini, subscribe juga boleh. See you, friend.